122 juta rekening bank dibuka kembali setelah sempat dibekukan oleh negara. Tapi pertanyaannya, kenapa rekening sebanyak itu sempat diblokir? Apa benar semua ini demi keamanan rakyat? Atau justru mencederai rasa percaya kita pada sistem keuangan? Inilah kisah tentang rekayasa besar rekening dorman dan bagaimana negara akhirnya mundur setelah suara publik terlalu keras untuk diabaikan. Awalnya tak banyak yang tahu, tapi sejak Mei 2025, satu demi satu rekening masyarakat dibuka kembali. Bukan 1 juta, bukan 10 juta, tapi 122 juta rekening dorman. Rekening yang dianggap tidak aktif selama 3-12 bulan, kini resmi dibuka kembali oleh PPATK. Menurut Ketua PPATK, Ivan Yustia Vandana, proses ini berlangsung dalam 17 tahap bak, dimulai dari minggu kedua bulan Mei, dan baru selesai pada awal Agustus. Semua data rekening yang sebelumnya dibekukan kini telah diserahkan kembali ke perbankan. Tapi publik bertanya-tanya, kenapa dibukukan dulu kalau akhirnya dibuka kembali? Dan kenapa sebanyak itu? PPATK berdalih, langkah itu diambil sebagai bentuk perlindungan dari kejahatan finansial. Tapi reaksi publik sangatlah jelas, panik, bingung, dan marah. Semua ini berawal dari kebijakan PPATK yang melakukan pemblokiran massal terhadap rekening dorman. Langkah ini dilakukan tanpa sosialisasi luas, tanpa peringatan langsung ke nasabah. Banyak warga baru sadar rekening mereka tidak bisa diakses setelah mencoba melakukan transaksi. Panik, mereka mencari tahu, tapi informasinya sangatlah minim. Rekening dorman yang diblokir termasuk rekening pribadi, rekening usaha, rekening rupiah maupun falas. Selama tidak aktif dalam 3-12 bulan langsung masuk daftar beku. Tapi setelah kritik membanjir, terutama dari DPR RI, PPATK cepat-cepat merevisi kebijakannya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni menyebut, saya apresiasi PPATK yang cepat membuka kembali, tapi jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru menyusahkan rakyat. Sebab di balik rekening yang terlihat pasif bisa jadi ada dana pensiun orang tua, sisa usaha UMKM, atau tabungan petani yang hanya digunakan sekali musim panen. Kini PPATK menyatakan seluruh rekening dorman telah dikembalikan ke bank, tapi urusan belum selesai. Perbankan memiliki wewenang lanjutan untuk memverifikasi, mengaktifkan ulang, atau bahkan menutup kembali rekening tersebut, sesuai dengan kebijakan masing-masing. Artinya, walau PPATK membuka blokir, nasib rekening tetap tergantung pada bank tempat rekening itu dibuat. Mekanismenya pun tidak seragam. Ada bank yang hanya butuh verifikasi data, ada yang meminta nasabah datang langsung, bahkan ada yang mensyaratkan pembukaan ulang rekening dari awal. Ini menciptakan kerumitan baru bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari kota, tidak paham prosedur digital, tak punya akses informasi memadai. Banyak yang sempat bingung harus kemana, apa yang harus dibawa, dan kenapa rekeningnya sempat diblokir padahal hanya nganggur. PPATK boleh jadi berhasil membuka kembali 122 juta rekening. Tapi pertanyaannya, apakah mereka juga bisa membuka kembali kepercayaan publik? Karena yang rusak bukan hanya akses rekening, tapi juga rasa aman warga terhadap sistem keuangan negara. Apakah ke depan rekening kita bisa diblokir lagi tanpa pemberitahuan? Apakah negara bisa menyentuh dompet digital kita hanya karena kita jarang pakai? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui publik dan belum dijawab dengan tuntas. PPATK memang berdalih, pemblokiran dilakukan karena banyak rekening dorman dimanfaatkan untuk kejahatan, termasuk judi online dan pencucian uang. Bahkan mereka mengklaim pemblokiran ini membuat deposit judi online turun drastis hingga 70%. Tapi tetap saja, 122 juta orang dibungkam rekeningnya karena ulah sebagian kecil pelaku kejahatan. Apakah itu adil? Hari ini, rekening-rekening itu sudah dikembalikan. Tapi kita perlu lebih dari sekedar saldo yang utuh. Kita perlu sistem yang transparan,
Kita perlu peringatan yang layak sebelum tindakan diambil. Jika kamu punya keluarga atau kerabat yang rekeningnya sempat diblokir, bantu mereka cek ke bank. Jangan biarkan warga yang jujur jadi korban sistem yang kaku dan tak peka. Dan untuk negara, jangan biarkan niat baik berubah jadi kesalahan besar hanya karena abai terhadap komunikasi dan rasa keadilan. Rekening boleh dorman atau dibekukan, tapi jangan sampai nurani pemerintah ikut juga beku.